Oke, kali ini saya mau berbagi tips aman menjelajahi kota-kota di Korea Selatan, secara khusus di Jeju, tapi dimanapun ini berarti di Korea Selatan. Yang pertama, hindari pakai sandal, ya. Jadi jangan pakai sandal kalau jalan-jalan, ya, biar itu selevel istilahnya sandal sport begini tidak boleh. Itu nanti kaki lusuh. Jangan juga pakai sepatu kulit, itu sangat tidak dianjurkan ketika berjalan-jalan. Paling aman pakai sepatu sport, sepatu olahraga. Bahkan untuk belanja pun dengan jarak 100 meter usahakan pakai sepatu sport, ya. Itu untuk tips pertama, pakai sepatu sport ketika menjelajahi kota atau objek wisata, tempat-tempat menarik di seluruh Korea. Itu yang pertama. Tips berikutnya, usahakan jangan pakai jeans. Kalau bisa pakai celana-celana pendek, celana santai atau celana panjang. Disarankan beli yang khas celananya orang Korea. Mengapa? Berbahan karet, ringan, mudah kering di badan. Nah, itu. Berikut yang tak kalah penting lagi adalah bawa payung. Ingat, cuaca kadang susah diprediksi, apalagi kalau musim panas juga. Tiba-tiba hujan, payung wajib ada ketika kita menjelajahi jalan-jalan di Korea. Ada yang ukuran kecil, yang atas payung-payungan ibu-ibu itu wajib dua. Berikut, kalau tinggal di apartemen atau hotel, khususnya apartemen, jangan lupa selalu bawa smart cardnya. Mengapa ini penting? Rata-rata apartemen di atau penginapan di Korea, khususnya di Pulau Jeju, itu jam 9 malam pintunya itu pintu utamanya sudah tertutup. Dan kalau kita tidak tahu passwordnya, ya maka tidak ada yang bisa membuka ganggang kita kecuali ada orang lewat. Maka disarankan bawa smart cardnya. Kartu ini berfungsi sebagai pintu membuka pintu gerbang utama setelah jam 9 malam dan juga membuka pintu kamar kalau tidak hafal kode yang membuka pintu kamar. Oke. Berikut. Nah, ketika sudah ada jalan-jalan, kan tidak selamanya kita jalan kaki, ya. Tidak selamanya kita jalan kaki. Kadang kita harus naik bus atau naik taksi. Nah, tapi yang penting adalah wajib punya T-money. T-money ini banyak dijual di toko-toko. Bisa di upgrade saja saldonya 5.000, 10.000, 20.000 atau berapapun untuk uang. Karena ini sangat membantu kita naik bus. Di sini di Korea tidak ada bus yang dibayar cash. Kita pakai T-money. Ketika kita naik, kita tap di mesin pintarnya, turun juga di tap. Mirip-mirip kartu elektrik atau e-tol yang ada di tol-tol di Indonesia atau yang ada di Transmamina saat di Makassar atau Transjakarta. Nah, itu T-money ya. Boleh juga pakai debit card yang ada visanya, misalnya Mandiri Visa dan sebagainya, atau Mastercard. Keuntungan memiliki kartu debit card Mastercard, kita bisa pakai di taksi karena taksinya semuanya itu pakai e-money, ya, pakai non tunai, ya. Berikut, wajib bawa paspor. Ini wajib. Keuntungan dari membawa paspor kemanapun ketika kita, selain memudahkan kita untuk masuk sebuah tempat, terutama tempat yang baru, ketika kita berbelanja di Lotte Mart misalnya, ada pengembalian pajak jika bawa paspor. Dan banyak toko-toko toko-toko besar di Korea itu mengembalikan pajak, tax refund jika kita bawa paspor. Dan dengan adanya paspor, otomatis ini menjadi ID card kita. Nah, agar tidak tersesat di jalan, itu sangat penting bagi kita untuk punya aplikasi Nevermap. Nah, di Nevermap ini lebih canggih dari Google. Ini adalah aplikasinya orang Korea. Ini kita bisa tahu, oh, lokasi saya ada di mana. Misalnya saya sekarang ada di ini adalah lokasi saya, langsung aktif tanpa saya tap. Nah, berikut, kemanapun saya mau pergi, tinggal saya klik go. Nah, itu alamat saya akan masuk nanti. Itu kita bisa tahu, oh ini base nomor ini yang mau ke rute ini. Berapa dalam 5 menit ke depan dia akan datang. Kalau kita mau sambung base, aplikasi juga perlihatkan. Jadi itulah alasannya mengapa orang Korea di mana-mana selalu pegang handphone. Mereka sebenarnya melihat map, mereka mau kemana. Itu satu ya. Berikut, aplikasi yang penting lagi selain Nevermap itu adalah
Papago. Papago ini adalah aplikasi untuk menerjemahkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apapun ke dalam bahasa Korea dan sebaliknya. Nah, misalnya kita tidak tahu bahasa Inggris, kita bisa pakai bahasa Indonesia kemudian terjemahkan bahasa Korea, kita perlihatkan ke orang Korea, dia juga bicara keluar bahasa Indonesia yang di dalam, termasuk bahasa-bahasa yang lain. Selebihnya tips apa lagi? Jaga kesehatan, terutama kalau banyak jalan kaki, karena untuk menikmati keindahan Korea secara khusus di Pulau Jeju, jalan kaki. Berikut, pasti suka belanja, bawa banyak duit, sudah pasti itu jaminan. Dan buat teman-teman yang muslim, itu sangat susah mencari rumah makan halal di Korea, apalagi di Jeju. Itu ada yang satu yang dikenal di Jeju, yaitu rumah makan restoran Pelangi. Tapi itu dekat Bandara Internasional Jeju, 4 km dari kota Jeju di sini. Selebihnya ada rumah makan India, bisa dicoba, tapi sangat jarang. Ya, sangat disarankan teman-teman untuk selektif memilih restoran karena sebagian besar itu menggunakan pork, non halal food. Bisa browsing di internet untuk mencari tahu itu. Nah, terkait objek wisatanya, cari saja di TripAdvisor. Itu sedikit tips dari saya bagaimana cara menikmati perjalanan di Korea secara khusus di Pulau Jeju. Semoga bermanfaat. Terima kasih.